Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Khususnya mahasiswa program studi Seni Rupa Muni, Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret. Umumnya para pemirsa dan para penggemar YouTube untuk kuliah daring. Hari ini kita bersama akan masuk pada perkuliahan kebudayaan Jawa, tapi dalam perspektif seni rupa. Untuk momen kali ini adalah pertemuan yang ke-13 dengan mengangkat tema tentang wayang, khususnya wayang purwa. Tapi sebelumnya, sebenarnya ini adalah mata rantai dari pemahaman tentang produk budaya Jawa sebelumnya yang kita sudah bahas di kesempatan lain, umpamanya keris, batik, gamelan, dan seterusnya. Di tatap muka ke-13 ini, saya akan membahas tentang wayang. Wayang khususnya wayang Jawa. Persoalannya menjadi banyak ketika kita melihat wayang dalam berbagai karakteristik, media, bahan, dan orientasi. Dari medianya atau bahannya saja kita sudah mengenal wayang kulit, wayang orang, wayang dari kayu, wayang dari batu, dan seterusnya. Tapi di mata kuliah kebudayaan Jawa ini, saya tidak akan membahas wayang dari sisi itu, tapi dari perspektif yang berbeda. Meskipun demikian, kita tetap pada track yang jelas apa itu wayang. Wayang adalah adaptasi, kata wayang sendiri adalah adaptasi atau bentuk semacam pengambilan kata dari kata Sangyang. Yang di sini bisa dimaknai sebagai dewa, bisa Batara, bisa dimensi roh gaib, bisa sesuatu yang terkait dengan Tuhan. Artinya apa? Ada indikasi bahwa wayang ini terkait dengan dunia roh, dunia spiritualitas, dunia mitologis. Kemudian secara harfiah yang kita tangkap sekarang ini bahwa wayang adalah pertunjukan, entertain, pertunjukan panggung, ada bonekanya, ada dalangnya, ada lakonnya, dan seterusnya. Secara eksplisit, wayang adalah sebuah seni tradisi Jawa yang menampilkan boneka di atas panggung yang melakonkan kisah-kisah tertentu. Tapi sebagai sebuah karya rupa, wayang adalah sebuah boneka yang terbuat dari belulang, kulit binatang, kulit hewan ternak maksudnya, yang disamak atau dibuat tipis, dipahat sesuai template-nya, kemudian diwarna atau disungging dan kemudian dimainkan dalam pertunjukan atau pakliran wayang. Nah, ini menjadi landasan kita untuk masuk ke bahasan bagaimana melihat wayang dari sisi seni rupa. Sebenarnya sejarah wayang di Jawa ini ada dua kubu yang saling mengklaim. Satu sisi itu pengaruh India karena terbukti bahwa wayang mengadopsi kitab Ramayana dan Mahabharata. Tapi kalau kita naik atau kita tarik ke belakang, embrionalnya wayang sudah ada sejak zaman Nusantara Purba. Oke, kita bisa terima karena kenyataannya wayang, khususnya wayang purwa, itu mengadopsi cerita Ramayana dan Mahabharata. Tapi di perkembangan justru lakon-lakon carangan atau lakon-lakon yang mengambil inspirasi dari Ramayana dan Mahabharata itu yang lebih diminati oleh masyarakat Jawa. Persoalannya menjadi semakin runcing kalau kita melihat tokoh-tokoh yang sama sekali tidak tertulis dalam Ramayana dan Mahabharata dan itu ada di dalam pakliran wayang purwa. Kita tunjuk saja Panakawan atau secara umum disebut Punokawan. Pana artinya jelas, kawan artinya teman. Artinya teman yang selalu memberi penjelasan atau penerangan. Memang Punokawan yang kemudian kita tahu namanya Semar, Gareng, Petruk, Bagong, itu selama ini dipahami sebagai orang, sosok orang. Siapa dia? 4 orang yang kemudian disebut bahwa Semar adalah ayahnya dan 3 anaknya itu Gareng, Petruk, Bagong. Lalu apa kedudukannya di dalam wayang itu?
Dia menjadi cantrik kah, dia menjadi pembantu, atau menjadi pamomong, atau menjadi juru penerang, seakan semua diklaim atas kepemilikan itu. Persoalannya adalah, benarkah dia itu sosok orang? Kita lihat, ketika raja pertama Astinapura, yaitu Sentanu, Raja Sentanu, itu mulai muncul di wayang Purwa Jawa ya, itu muncul sosok punakawan atau panakawan. Dan kemudian terjadi konflik di situ ketika Sentanu memiliki putra namanya Bisma dan ada persoalan ASI air susu ibu pada Bisma bayi dan harus disusukan ke adik iparnya. Kemudian terjadi perjanjian bahwa kerajaan Astinapura harus diserahkan ke adiknya karena istri adiknya itu menyusui si Bisma. Dan kemudian Astina kemudian pindah tangan dan sampai kemudian akibat perjanjian karena air susu itu lalu Astinapura jatuh ke tangan Abhyasa, dan kemudian dari Abhyasa beranak yaitu Destrarata, Pandu dan Arya Wiguna. Konflik itu luar biasa, dan di dalam konflik yang bergenerasi itulah posisi Punokawan, Semar, Gareng, Petruk ada. Ini berapa? Dari Sentanu, kemudian Abhyasa atau Wyasa, kemudian Pandu. Pandu berarti berkonflik dengan Destrarata ya dari Kurawa. Kemudian Pandawa. Kenapa disebut Pandawa? Karena keluarganya Pandu. Kenapa disebut Kurawa? Karena keluarganya Kuru. Destrarata itu buta. Buta itu bahasanya India sana Kuru, sehingga keluarga buta disebut Kurawa. Anak Pandu disebut Pandawa. Nah, kita hitung coba. Dari Sentanu, Abhyasa, Pandu, nyampe Pandawa. Bahkan ada satu cerita lagi tambahan, nyampe ke Parikesit dan Abimanyu. Abimanyu anaknya Janaka, Parikesit cucunya Janaka, itu pun dikawal oleh Punakawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Ini sesuatu yang aneh. Kalau kita pakai logika sekarang orang modern, artinya Panakawan itu usianya berapa ratus tahun. Kalau itu sosok orang. Oke, kita simpan dulu usia Punakawan itu berapa. Intinya ada ancang-ancang itu 4 generasi gitulah. Kita teliti satu persatu. Dan dalam meneliti produk Jawa ini, produk budaya Jawa, tidak bisa. Saya pesan kepada seluruh mahasiswa, jangan coba-coba mengkaji produk budaya Jawa hanya dari satu perspektif. Nggak akan mampu. Saya cobakan ini mengkajinya, artefak visual ini, dengan 3 level kajian. Pertama, semiotika untuk melihat artefaknya. Kemudian ikonologi untuk melihat akses sosiologisnya. Dan kemudian hermeneutika untuk menangkap esensinya. 3 pendekatan ini, semiotik, ikonografi, dan hermeneutik, saya elaborasi menjadi satu kajian hanya untuk melihat Punakawan. Oke, kita ambil satu contoh, Semar. Siapa Semar? Sebenarnya Semar adalah Sang Hyang, dia levelnya adalah dewa. Salah satu dari anak Bathara Guru, anaknya Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal di legendanya itu pencitraannya bukan kemudian beranak gitu, mengadakan sebuah mungkin loncatan energi atau pencitraan energi gitu. Akhirnya kemudian ada telur, dan telur itu terdiri dari 3 lapis, kuning telur, putih telur, dan cangkang telur. Si kuning telur menjadi Manik Moyo atau Bathara Guru, si putih telur menjadi Ismoyo yaitu Semar, dan yang cangkang terakhir yaitu Tejo Moyo itu menjadi Togog. Nah, kemudian yang barep sebenarnya kalau telur itu kan cangkangnya. Dan inilah si Togog ini selalu cari gara-gara untuk mengadu kesaktian dengan Semar. Pada sebuah pertarungan di Kayangan sana, mereka berdua saling mengadu kesaktian, dan di ending pertempuran itu saling menantang siapa yang bisa menelan gunung di Kayangan tentunya ya. Dicobalah oleh Togog atau Tejo
Ismoyo tadi menelan gunung dan tidak bisa masuk, nyampe kemudian mulutnya sobek. Kemudian gantian Semar, Ismoyo yang menelan gunung itu bisa ditelan masuk dalam tubuhnya tapi tidak bisa dikeluarkan. Indikasi satu bahwa di dalam tubuh Semar ada gunung. Akibat perang itu, Togog pun secara sosok dewa itu rusak, Semar pun secara sosok dewa rusak, akhirnya harus terlempar ke sebuah wilayah yang fana, yaitu bumi. Nah, dari sini kita mulai menapung satu pemahaman bahwa di dalam tubuh Semar itu ada gunung. Kemudian, mengapa dia turun ke bumi? Karena badannya rusak tadi. Lalu sebenarnya apakah hanya itu persoalannya? Oke, kita lacak coba. Arti kata Semar itu artinya apa? Samar, maya, sebuah cahaya, sebuah hal yang menenangkan rakyat dan seterusnya. Kemudian kita lihat ciri-ciri fisik. Tadi sudah mengunci satu kata bahwa ada gunung di dalam tubuh Semar lah ya. Ciri fisik yang nampak di Semar adalah kalau berjalan dia selalu mengangkat tangannya ke atas. Telunjuknya ini mengarah ke atas. Kemudian kedua, ada kuncung yang selalu seperti modelan sekarang ya, kuncungnya Japri itu seperti kuncungnya si Jimmy Neutron. Ya kan gitu dah. Nah, itu lambang kecerdasan ya, Jimmy Neutron. Kemudian dia memiliki payudara yang runcing. Artinya apa? Selain tanda-tanda bahwa badannya seperti kerucut piramidal tadi, ada titik-titik tertentu yang mengarah ke atas. Vertikalitasnya muncul. Kemudian ada yang perlu saudara pahami. Banyak yang menyebut bahwa Semar itu dudu lanang, dudu wadon. Dimensi apa itu yang tidak lanang, tidak laki-laki, tidak perempuan? Dia berpayudara, tapi dia juga berkunjung. Ada indikasi laki-laki, ada indikasi perempuan juga. Itu catatan yang kedua. Nah, dari kesemuanya itu ternyata kalau kita lihat secara ikonografi, Semar adalah representasi atau semacam kalau bahasanya Jawa itu sasmito atau pralambang bahwa ada dimensi spiritual dalam eksistensi Semar. Selalu menunjuk ke atas, dia berkaitan dengan dunia kayangan, kemudian dia badannya ada gunung di dalam badannya, artinya bagi penganut masyarakat purba animistik dinamistik itu kan gunung itu identik dengan tempat roh leluhur, suci, berdaya magis dan seterusnya. Kunci yang berikutnya adalah Semar adalah lambang spiritualitas. Oke, yang kedua, Gareng. Nah, ini agak unik. Selama ini dipahami Gareng itu anak Semar. Anak dari mana? Semar itu tidak lanang, tidak wadon. Sebenarnya Gareng adalah anak dari seorang resi namanya Resi Sukskati. Dia bernama Bambang Sukskati. Ini di legendanya bahwa karena si Gareng ini Sukskati ini sudah kenyang pengalaman, kenyang ilmu kesaktian, lalu mencari musuh, mengembara kan gitu kan. Kemudian di satu tempat ketemulah Petro atau pecukilan itu. Yang ini dari atas gunung si Petro, yang Semar ini dari daerah pantai. Yang Gareng dari daerah pantai. Mereka ketemu dan berantem. Berhari-hari, berminggu-minggu di mereka berdua antara calon Semar dan calon Petro ini, nyampe kemudian datanglah si Ismoyo tadi, si Semar tadi. Coba dilere, tapi malah mereka balik menyerang Semar. Kemudian Semar mengutuk, jadilah begitu. Gareng yang menjadi rusak dan Petro yang menjadi sangat kontroversial, badannya molor, tangannya molor, hidungnya molor dan semacamnya. Nah, dari sini kita catat ada sesuatu yang khusus di Gareng yaitu kerusakan fisikal. Dia cacat. Dia matanya juling, tangannya ceko atau melengkung gitu, kakinya pincang dan ini bentuknya diagonal gitulah. Termasuk dia
semakin komplit catatannya karena Gareng sendiri itu artinya adalah garing atau kering. Dari situ kemudian muncul sebuah catatan. Lalu Gareng itu lambang apa? Gareng adalah lambang ketidaksempurnaan. Oke, setelah Gareng masuk ke Petro. Petro siapa dia? Ada yang mengatakan kata Petro adaptasi dari bahasa Arab, namanya itu artinya adalah jalan atau lorong. Tapi sebenarnya di dalam legenda pewayangan Wayang Purwa, dia adalah seorang kesatria, anak dari seorang begawan atau resi Salantoro. Tapi resi ini adalah resinya para gendruwo atau siluman. Nah, karena tadi konflik dengan Gareng tadi yang kemudian disabda atau dikutuk oleh Semar, akhirnya bentuk badannya begitu. Yang kemudian tinggi sekali, tangannya panjang, kakinya panjang, hidungnya pun ikut panjang seperti Pinocchio ya. Berarti sebelum ada cerita Pinocchio itu sudah ada cerita Petro ya. Nah, kemudian lebih komplit lagi ketika di dalam cerita Wayang Purwa itu nama Petro punya alias banyak. Umpamanya kantong bolong yang berarti dia itu sakunya bolong. Artinya dia mudah menyebar berdharma kepada siapapun. Dawolo artinya itu jalan yang panjang. Dia berpikiran ke depan. Kemudian Dublojoyo dalam perjalanan dia menyebar kebaikan atau memberi kejayaan. Ada lagi sebenarnya adalah Pinanggul Godo. Artinya dia yang membawa tongkat estafet. Nah, dari nama-nama, dari bentuk tubuh, dari gerakan, itulah yang kemudian terakumulasi secara ikonografi. Ini semacam sasmito, ini bukan orang, tapi ini sebuah pralambang bahwa Petro adalah representasi dari sebuah visi pikiran ke depan. Terakhir, Bagong. Bagong dalam bentuk rupanya, visualisasinya itu identik semuanya bulat. Wajahnya bulat, matanya belok-belok bulat, badannya bulat, bahkan nyampe kunjungnya pun bulat. Hal menarik dari Bagong sebenarnya dialah anak pertama dari Semar. Kenapa saya menyebut gitu? Banyak lakon yang menyebutkan Bagong adalah bentuk pencitraan atau refleksi atau perwujudan dari bayangan Semar. Ketika Semar jatuh ke Arjapada, ke bumi, kemudian disitulah mulai dia berefek pada bayangan, karena di kayangan nggak ada bayangan mungkin ya. Efek bayangannya Semar ini kemudian menjelma jadi Bagong. Tapi karena bentuk kearifan dari Semar, yang paling rusaklah Gareng diposisikan sebagai anak tertua supaya adik-adiknya bisa menghargai. Nah, di sisi lain itu bahwa apa yang tervisual pada Bagong sebenarnya bernuansa lingkaran. Bagong sendiri berarti bergerak melingkar ya. Indikasinya adalah sebuah pralambang bahwa Bagong itu sebuah kesadaran untuk bersama-sama saling merangkul. Nah, kemudian kalau keempatnya sudah ketemu, Semar lambang spiritualitas, Gareng lambang kecacatan atau ketidaksempurnaan, Petro lambang futuristik, berpikir ke depan, kemudian si Bagong lambang yang holistik. Lalu kalau itu menjadi, keempatnya menjadi punokawannya Arjuna, apa maknanya? Arjuna sosok kesatria ideal yang dikagumi masyarakat Jawa, penuh dengan kesaktian, istrinya banyak mulai dari anak raja nyampe bidadari kayangan. Kenapa harus dikawal Semar, Gareng, Petro, Bagong? Ingat tadi, mulai ada indikasi Semar, Gareng, Petro, Bagong bukan manusia. Dia adalah sasmito, dia adalah lambang. Artinya apa simpulannya? Janoko atau Permati atau Arjuno yang itu identik kesatria ideal Jawa sebenarnya harus bersyarat bahwa seorang kesatria, seorang pemimpin, seorang leadership, seorang yang ditokohkan
harus memiliki 4 sifat. Pertama, dia harus memiliki kemampuan spiritualitas. Kedua, dia harus merasa bahwa dia bukan sempurna tapi penuh kekurangan. Ketiga, dia harus selalu berpikir futuristis ke depan. Dan keempat, dia memiliki daya untuk merangkul masyarakat semuanya. Semar, Gareng, Petro, Bagong tidak usah ditanya usianya berapa. Karena itu sebagai perlambangan konsep sebuah kepemimpinan Jawa bahwa seorang kesatria harus memiliki 4 sifat itu. Terima kasih, sampai jumpa pada YouTube yang lain.